Iya, Mas. Dengan lemas Intan bangun dari ranjangnya, berjalan keluar kamar dengan mendahului Rafa. Dalam perjalanan ke arah rumah Rafa pun Intan berada di depan, berjalan dengan cepat meninggalkan Rafa di belakang, tak ada obrolan di antara mereka. Masuk. Rafa sudah membuka pintunya namun Intan masih diam berdiri di depan pintu. Mau tak mau Intan pun masuk dan langsung duduk di sofa ruang tamu, sedangkan Rafa berjalan ke arah kamarnya untuk berganti baju terlebih dahulu. Bagaimana nasibku setelah ini? Intan bersandar lemas di sofa, dan seketika ia duduk dengan tegak karena melihat kedatangan Rafa. Kini mereka sudah duduk berhadapan dipisahkan dengan meja kaca. Ada yang ingin kamu jelaskan? Aku tidak ada tugas, Mas. Jawab Intan asal. Kamu pasti paham dengan apa yang Mas maksud. Iya, Mas. Katakan tadi kamu dari mana? Rafa berkata pelan namun terdengar tegas. Aku kuliah, Mas. Intan berkata dengan sedikit gugup. Intan paling takut jika ekspresi Rafa sudah seperti itu. Kamu pikir Mas bodoh? Intan menggeleng lemah. Lanjutkan. Aku kuliah pagi sampai siang, lalu Intan belum mau meneruskan kata-katanya, namun sepertinya tidak ada jalan lain selain berkata jujur, karena posisinya saat ini sudah tidak bisa berbohong lagi, tetapi sungguh ia takut jika harus berkata jujur. Lalu apa? Lalu aku bekerja, Mas. Intan berkata sangat pelan, namun masih terdengar jelas di telinga Rafa. Bekerja. Himim. Intan mengangguk. Bekerja di mana? Di restoran. Restoran mana? Katakan dengan lengkap. Restoran di kota B. Kota B itu jauh dari sini, Intan. Pantas saja tadi kamu bilang perjalanan lebih dari 1 jam. Kata-kata Rafa terdengar kesal. Intan masih menundukkan kepalanya. Namun dalam hatinya ia tetap bertekad akan tetap bekerja. Kenapa kamu bekerja tanpa memberitahu Mas terlebih dahulu? Aku takut Mas tidak setuju. Tentu Mas tak akan setuju. Mas izinkan aku bekerja ya. Kini Intan menatap dengan penuh permohonan. Tidak. Mas aku mohon. Tidak Intan, memangnya untuk apa kamu bekerja? Mas aku tidak ingin bergantung seterusnya pada Mas juga Mama Ellen, aku juga ingin berbakti kepada ibu dengan mencukupi kebutuhan harian ibu juga aku. Sudah cukup besar biaya kuliahku dan pengeluaran bulanan aku yang ditanggung Mas Rafa juga Mama Ellen, aku merasa tidak berguna jika terus mengandalkan kalian dan selalu menyusahkan kalian. Intan berbicara dengan penuh perasaan. Rafa membuang nafasnya kasar, ia bangkit dari duduknya dan pindah duduk di sebelah Intan. Rafa menggeser kedua bahu Intan dengan kedua tangannya agar berhadapan dengannya. Intan, Mas sama sekali tidak pernah merasa disusahkan atau terbebani dengan membantu kalian selama ini, itu Mas lakukan karena rasa sayang Mas dengan kalian dan bentuk tanggung jawab Mas pada kalian. Rafa berkata dengan lembut agar Intan tak merasa tersinggung. Tanggung jawab apa? Kenapa masih bertanya seperti itu? Rafa memencet kecil hidung mungil Intan. Aduh, Intan mengelus hidungnya. Mas belajar bertanggung jawab dengan calon istri Mas juga calon mertua Mas. Ucap Rafa sambil mencium tangan Intan. Bukan tanggung jawab seorang kakak pada adiknya. Intan tersenyum usil. Kamu bukan adiknya Mas. Tapi Mama Ellen menganggap aku adiknya Mas. Itu tidak akan lama lagi, setelah itu Mas akan bilang pada Mama dan Ibu kalau gadis nakal ini bukanlah seorang adik, melainkan seorang kekasih Mas. Kata-kata Rafa membuat Intan tersipu malu. Sabar ya Mas. Sampai kapan kita akan menyembunyikan ini sayang? Rafa berkata lembut sembari membelai lembut pipi Intan yang merona. Tunggu sampai aku lulus ya Mas, setelah itu aku turuti apapun perintah Mas. Janji. Janji, jawab Intan yakin. Rafa pun menarik Intan dalam pelukannya, sungguh ia takut kalau harus kehilangan Intan. Lebih baik ia mati daripada harus melihat Intan lebih memilih lelaki lain, sungguh sudah sedalam itu perasaannya kini pada gadis kecil ini. Mas, aku boleh tetap bekerja. Intan melepaskan pelukan Rafa dan menatapnya dengan penuh kelembutan. Kamu baru bekerja sekali saja sudah begitu lelahnya,
bahkan tadi Mas lihat kamu makan begitu lahap, apa kamu melupakan makan siang? Hehehe iya Mas aku lupa. Sebenarnya Intan sudah biasa bekerja, dulu juga ia membantu ibunya berdagang, hanya saja ia belum terbiasa menempuh perjalanan jauh mengendarai motor sendiri, jadi itu melelahkan menurutnya. Apa yang seperti itu harus diberi izin. Iya maaf aku janji tidak akan melupakan makan siang, boleh ya Mas? Nanti kalau ada lelaki tampan yang jauh lebih muda dari Mas menyukai kamu bagaimana? Ya enggak apa-apa dong. Jadi kamu akan meninggalkan Mas begitu. Rafa menatap tajam Intan. Ya ampun Mas mikirnya kejauhan deh, kalau ada lelaki yang menyukai aku itu kan terserah dia, aku gak bisa mengatur perasaan orang terhadap aku, jadi yang Mas khawatirkan bukan perasaan orang lain ke aku tapi perasaan aku ke orang lain, jadi aku gak punya perasaan apapun pada lelaki manapun selain Masku yang tampan ini, jadi tolong singkirkan perasaan-perasaan khawatir yang seperti itu Mas, percaya sama aku ya. Intan menggenggam tangan Rafa dengan erat. Walaupun mereka lebih muda dari Mas bahkan lebih kaya dari Mas. Udah deh Mas gak usah ngaco jadi kemana-mana ngomongnya, pokoknya intinya Mas harus percaya sama aku, begitupun aku percaya sepenuhnya sama Mas. Akhirnya terlihat juga sisi dewasamu ya. Lagi-lagi Rafa memencet kecil hidung Intan. Mas apaan sih hidung aku mulu dipencetin, suka banget kayaknya sama hidung aku. Tidak juga, Mas lebih suka sama bibir mungilmu ini. Rafa memegang dagu lancip Intan dan mendongakkan wajahnya. Tatapannya sendu kalau sudah melihat bibir mungil itu. Rafa semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Intan bahkan hembusan nafas Intan sudah dapat ia rasakan. Kap. Intan lebih dulu mengecup bibir Rafa dan segera mendorong lelaki itu. Bukan seperti itu sayang. Rafa merasa tidak puas hanya dengan kecupan. Stop ya Mas ini sudah malam, gak baik buat kita berdua di sini. Sayang satu kali saja. Tadi kan sudah. Bukan seperti itu. Rengek Rafa. Tidak mau, nanti tangan Mas nakal. Intan masih ingat akan kejadian di kamar saat itu. Mas janji gak akan seperti itu lagi. Cukup-cukup ya Mas, aku mau pulang. Intan ingin beranjak dari duduknya namun dicegah oleh Rafa hingga terduduk kembali. Tidak sebelum kamu berikan itu, setelah itu kamu boleh pulang. Kalau aku tidak mau, ya kamu akan menginap di sini, dan aku akan telepon ibu kalau kamu ketiduran di sini. Rafa menaik turunkan matanya. Liciknya Masku ini. Bukan licik sayang tapi ini kesempatan. Dengan segera Rafa menarik tengkuk Intan dan menyatukan bibirnya, namun terputus karena Intan yang hampir kehabisan nafas. Itu karena Mas mesum. Kamu itu ya? Oh iya Mas, tadi saat aku di restoran aku bertemu dengan mantannya Mas. Mas tidak punya mantan sayang. Tapi dulu dia bilang kalau dia kekasihnya Mas. Sudah Mas bilang, Mas tidak pernah punya kekasih, sebenarnya siapa sih wanita yang kamu maksud? Rafa penasaran. Tante Lucy. Lucy. Iya, bahkan dia datang ke restoran dengan Irfan temanku. Temanmu mengenal Lucy? Iya, Irfan bilang kalau mereka sepupuan. Sepupuan. Rafa sedikit terkejut. Iya Mas. Jadi mereka sudah tahu di mana kamu bekerja. Iya, kita tidak sengaja bertemu, Irfan masuk ke dalam restoran di mana aku bekerja. Kalau begitu berhenti bekerja di restoran itu. Kali ini Intan menyesal telah memberitahukan Rafa tentang hal itu. Sudah hampir seminggu ini Intan bekerja dan itu pun dengan sedikit ancaman pada Rafa kalau ia tak mau lagi bertemu dengan Rafa, jika tak mengizinkannya bekerja. Sebenarnya Intan hanya mencoba peruntungannya saja dengan mengancam Rafa karena yang ia tahu, lelakinya itu orang yang keras kepala, tak tahu sejak kapan lelakinya itu menyandang predikat bucin. Lelaki angkuh, pendiam, dingin yang terkadang suka nyelekit kalau bicara bisa menjadi sebucin itu, sikap Rafa bisa seperti itu hanya dengan Intan, ketika dengan yang lainnya Rafa tetap dengan mode angkuh. Intan bahagia karena dicintai sedalam itu, namun di satu sisi ia khawatir, masih sama khawatirnya saat ia pertama kali memiliki perasaan pada lelaki dewasa itu, Rafa begitu sempurna untuknya,
tak ada celah menurutnya hingga membuat Rafa bisa memiliki wanita yang jauh lebih-lebih dari dirinya. Dan suatu saat nanti jika Rafa menemukan wanita yang lebih baik darinya, ia akan dengan rela melepaskan Rafa. Apa Intan ikhlas? Tentu saja tidak, tetapi ia tak ingin menghalangi kebahagiaan Rafa, dan jika sampai akhir bahwa dialah kebahagiaan bagi Rafa maka ia akan sangat-sangat bersyukur. Pola pikir Rafa dan Intan memang sedikit berbeda soal cinta. Lelahnya. Intan meregangkan otot-otot tangan serta lehernya setelah restoran itu tutup dan sebagian teman kerjanya pun sudah ada beberapa yang pulang. Intan. Tiba-tiba saja ada yang menepuk pundaknya, hingga membuat Intan terlonjak kaget. Astagfirullah. Intan dengan terkejut melihat ke arah orang yang menepuknya. Sudah mau pulang ya, Irfan? Kenapa ada di sini? Intan melihat ke sekeliling sudah terlihat sepi. Maklumlah ini sudah pukul 9 malam lewat, Sabtu dan Minggu restoran tutup lebih malam. Ayo gue anterin lo pulang. Gak usah Van, gue bawa motor. Tapi gak baik tan malam-malam cewek pulang sendirian. Gak apa-apa Van, gue udah biasa, gue duluan ya. Intan berjalan meninggalkan Irfan, entah mengapa ia merasa takut melihat wajah yang berbeda dari Irfan malam ini. Intan memakai helmnya. Saat ia naik ke atas motor ia merasa ada yang berbeda dengan motornya, ia pun menunduk melihat ban motornya, ya ampun kok bisa sih. Intan turun kembali dari motor, ia melihat ban motornya kempes bahkan kedua bannya yang kempes. Aduh, bagaimana ini? Rasanya Intan ingin menangis saja. Motornya kenapa Neng? Sang security restoran itu mendekati Intan. Kempes pak, mana dua-duanya lagi? Kok bisa dua-duanya gitu, kompak banget. Security itu tertawa kecil. Ih si bapak malah bercanda, gimana dong ini? Ya ditambal Neng. Ya tahu pak, tapi di mana ye? Kalau dari sini jauh Neng tambal ban. Intan melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Apa aku telpon Mas Rafa saja ya? Intan pun mengambil ponselnya di dalam ransel. Yah, kok mati sih? Ya udah Neng, ini pakai HP Bapak saja. Tapi aku gak hafal no-nya Pak. Tin, tin, tin. Bunyi klakson dari mobil yang melintas di depan restoran itu mengagetkan Intan juga security. Dan rupanya itu mobil Irfan, dia keluar dari mobil itu dan mendekati mereka. Motornya kenapa Tan? Irfan melihat motor Intan. Ini loh Pak motornya kempes, dua-duanya lagi, yang menjawab justru sang security. Pulang bareng gue aja, ini udah malam loh, nanti ibu lo khawatir. Intan masih menimbang-nimbang tawaran Irfan, benar juga apa yang dikatakan Irfan ibunya pasti khawatir saat ini, walaupun ia sudah bilang kalau Sabtu Minggu akan tutup lebih malam. Sudah Neng ikut saja, nanti motornya biar taruh di sini saja, besok kalau shift Bapak sudah selesai biar Bapak yang bawa ke tukang tambal ban. Security itu juga merasa kasihan pada Intan. Ya sudah deh Pak, aku titip motor ya. Iya Neng. Ayo, Irfan mengajak Intan ke mobilnya. Dan Intan pun mengikuti Irfan, Intan duduk di samping kemudi dan mobil pun melaju masuk ke jalur utama. Tan gue boleh tanya sesuatu ga? Irfan memecah keheningan di dalam mobil. Mau tanya apa? Lo udah punya pacar belum? Intan bingung harus menjawab apa, jika ia jawab sudah Irfan pasti bertanya tentang siapa pacarnya sedangkan ia dan Rafa masih menutupi hubungan mereka, dan kalau ia bilang belum punya. Intan tahu betul apa maksud Irfan dengan pertanyaan itu. Tan, kok lo malah bengong sih? Untuk apa lo tanya itu Van? Itu urusan pribadi gue. Pingin tahu aja Tan, siapa tahu gue punya kesempatan. Van, gue ingin kita tetap berteman. Cih, berteman, lo bahkan tahu betul bagaimana perasaan gue ke lo Tan, bahkan lo udah nolak gue berapa kali tapi gue tetap berharap suatu saat nanti lo nerima gue. Irfan berkata dengan kesal dapat dilihat dari begitu eratnya ia memegang setir mobilnya. Maaf Van, tapi gue gak punya perasaan apa-apa sama lo. Intan berkata dengan lembut agar tak tersinggung. Tapi sepertinya Irfan sudah dirasuki setan kali ini. Cit,
Dengan mendadak Irfan menghentikan mobilnya ke sisi jalan yang sepi, mungkin kalau Intan tak menggunakan safety belt kepalanya sudah terbentur ke depan. Faan, kok kita berhenti di sini? Intan menjadi takut. Tak bisakah kali ini aja lo nerima gue Tan? Sudah beberapa tahun bahkan hati ini tetap menginginkan lo, seolah-olah gue ngemis cinta ke lo, hahaha, suara Irfan terdengar mengerikan. Fan, bahkan gue selalu ngebayangin bisa tidur satu ranjang sama lo. Kini Intan semakin takut, mendengar Irfan yang berbicara dengan kata-kata yang mulai melantur, ia melihat ke sekeliling begitu sepi. Faan, kenapa lo begitu sombong, padahal orang miskin kayak lo seharusnya bangga bisa menjadi pacar gue. Intan tak menanggapi ocehan Irfan, ia hanya memikirkan bagaimana bisa keluar dari mobil ini, karena saat tangannya mencoba membuka pintu ternyata Irfan sudah menguncinya. Irfan membuka safety belt-nya dan menghadap ke arah Intan, matanya menatap sendu dengan raut wajah yang memerah. Tak bisakah lo melihat ketulusan cinta gue Tan? Irfan semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Intan. Fan sadar Fan, Intan memundurkan tubuhnya hingga sudah tersudut membentur pintu, kini Intan sungguh sudah sangat ketakutan, keringat dingin sudah membanjiri tubuhnya. Siapapun tak akan ada yang boleh memiliki lo Intan. Lepas Fan. Bu Ida mondar-mandir gelisah di teras rumahnya menunggu anak gadisnya yang tak kunjung pulang, hingga mau tidak mau ia menghubungi Rafa untuk mencari keberadaan Intan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Intan, kamu di mana sih nak? Bu Ida sungguh-sungguh sangat khawatir. Rafa sudah mencari Intan dari setengah jam yang lalu. Namun Bu Ida belum mendapatkan kabar apapun dari Rafa. Bu Ida sempat ingin menghubungi kedua orang tua Rafa namun ia urungkan, karena Rafa melarangnya. Alasannya karena mamahnya sedang berada di luar kota. Tanda hubung.